sebutkan filter. Jadi di sini juga kita bisa mendefinisikan akun mana saja yang boleh kita terima emailnya atau akun mana saja yang kita tidak mau terima emailnya, seperti itu. Oke, kemudian saya akan coba masuk ke create and sharing calendar ya. Jadi di Zimbra juga sudah lengkap ya, sudah include dengan fitur kalender, dan kalender itu bisa di-sharing seperti itu. Fungsinya apa? Fungsinya ya ini lebih ke lebih ke maintenance, misalnya jadwal meeting seperti itu. Jadi misalnya saya ingin membuat sebuah invitasi meeting gitu ya. Misalnya ke grup IT seperti itu. Nah, saya tinggal buat saja nih seperti itu. Saya tinggal buat kemudian nanti kalender yang sudah saya buat nanti saya akan share ke beberapa akun. Caranya seperti apa? Caranya begini. Nah, di sini anggap saja misalnya pada tanggal 9 gitu ya, tanggal 9 Mei, saya akan coba demokan bagaimana misalnya pada tanggal 9 Mei ini kita buat sebuah invitasi meeting gitu ya. Nah, di sini appointment. Nah, di sini misalnya subjeknya adalah misalnya meeting with partner gitu ya. Nah, kemudian untuk attendance-nya, nah, di sini bisa kita set misalnya demo ya, demo 2, kemudian demo 1 gitu. Kemudian ini, nah di sini bisa kita tentukan lokasinya gitu ya. Apakah misalnya di Zoom meeting atau memang di lokasi tertentu, itu bisa kita set di sini. Kemudian tanggalnya tanggal berapa, kemudian jamnya jam berapa, dimulai dari jam berapa sampai jam berapa, itu bisa kita set di sini. Seperti itu ya. Jadi misalnya anggap saja misalnya di sini kita buat tanggal 9, nah jamnya adalah jam 1 misalnya, sini selesai jam 2. Nah, kemudian di sini pesannya. Nah, ketika ini kita send ya, kita send, maka ketiga user ini akan menerima invitasi dari kalender tersebut ya. Kita send, nah, maka akan muncul di sini. Nah, seharusnya di sisi user yang menerima ya, saya user tadi si Fadli gitu ya, juga akan menerima ataupun sudah ada di kalendernya dia. Kita akan coba buka di sisi akunnya si Fadli misalnya. Nah, ini akun demo 2 ya. Jadi secara otomatis kalender yang di-share juga akan muncul di sini. Seperti itu. Di sini ketika diklik akan muncul, nah ini informasinya, tanggal berapa gitu ya, kemudian ini informasinya dan siapa saja sebagai attendee seperti itu. Kemudian selanjutnya ya kontak manajemen ya. Nah, kontak manajemen ini salah satu fitur yang sangat powerful ya di Zimbra seperti itu. Jadi ketika
kita menyimpan sebuah kontak di Zimbra gitu. Ini kontak ini tidak akan hilang sampai kapanpun karena dia tersimpan di server. Kita pernah belajar yang Jadi even misalnya si customer menggunakan Outlook gitu ya dengan protokol POP3 gitu ya, itu tidak akan hilang kontak ini kan, dia akan tersimpan di server gitu. Nah ketika misalnya seorang user misalnya connect menggunakan device yang lain gitu ya, kontak ini juga akan ikut muncul ya, ikut sync gitu, ikut sync ke device tersebut seperti itu. Bagaimana caranya untuk membuat kontak? Nah di sini sesuai dengan menu yang ada di sini kontak ya. Nah di sini kita bisa definisikan untuk kontak yang kita buat. Misalnya di sini ada last name, ada first name seperti itu, kemudian emailnya apa gitu ya, kemudian formnya berapa ya, untuk alamatnya di mana, ini bisa kita definisikan semua. Nah yang menarik lagi dari kontak ini sebenarnya kita bisa langsung mengirimkan email. Jadi ini untuk untuk menghindari kesalahan pengetikan seperti itu. Jadi misalnya saya ingin kirim email ke kontak saya misalnya si Adil Karim Hakim gitu ya, saya kirim email ke sini tanpa harus saya mengetikkan emailnya. Saya klik di sini, saya langsung email. Nah, maka akan muncul di sini untuk to-nya sudah langsung otomatis, kemudian subjeknya misalnya tes kirim email gitu ya, kemudian informasinya juga di sini tes kirim email. Nah kemudian dari kontak tersebut juga kita bisa membuat sebuah grup kontak seperti itu. Nah di sini grup kontaknya adalah ada Aidil, kemudian Ausap, akun demo, Akronis, kemudian admin 1. Nah ketika saya ingin mengirimkan email ke 5 akun tersebut, jadi saya nggak perlu lagi ketikkan satu-satu. Saya cukup klik kanan di sini, kemudian new email, maka akan muncul semua di sini. Nah ini berfungsi untuk menghindari kesalahan pengetikan seperti itu. Nah jadi ketika saya klik tadi di sini, ya klik di sini, kemudian new email, maka akan muncul di sini semua nama akunnya, akan muncul, kemudian kita langsung bisa kirim email seperti itu. Nah ketika kita kirim, maka semua email semua alamat email di sini akan menerima email yang ada yang sudah saya kirimkan seperti itu. Nah kemudian di Zimbra juga di Zimbra yang ada di Klubmatika, jadi tidak hanya bisa diakses menggunakan webmail seperti itu ya. Jadi mungkin dasarnya adalah menggunakan webmail, apakah misalnya menggunakan browser Mozilla Firefox, apakah menggunakan Google Chrome ya. Tapi Zimbra yang ada di kita juga bisa diakses menggunakan mail client seperti misalnya Microsoft Outlook ataupun Thunderbird seperti itu. Nah, jadi sangat simple ya seperti itu. Jadi tidak hanya bisa diakses apakah menggunakan Windows, Linux ya, juga bisa menggunakan sistem operasi lainnya. Saya sudah coba setup di sini untuk akses menggunakan Outlook ya, mail client. Nah ini akun yang tadi. Jadi ketika saya setup menggunakan aplikasi mail client dalam hal ini Outlook, nah, maka semua email yang ada di webmail saya tadi akan sync ya, karena saya menggunakan protokol IMAP di sini seperti itu. Nah kemudian untuk bisa mengakses menggunakan mail client apa saja yang dibutuhkan. Nah yang pertama itu pastinya akses ke URL-nya seperti itu. Kemudian pastikan user account dan passwordnya sudah benar. Kemudian untuk aksesnya apakah menggunakan protokol IMAP atau POP3, dan untuk portnya bisa menggunakan port yang standar atau yang secure seperti itu ya. Jadi biasanya untuk incoming itu menggunakan port 3 IMAP 993 995. Kemudian untuk outgoing itu bisa menggunakan 45587 seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya saya akan mendemokan Zimbra Administrator Panel gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu subscribe layanan Zimbra di kita gitu ya, maka Bapak Ibu juga akan mendapatkan satu user admin ya yang berfungsi sebagai maintenance ya untuk memanage seperti itu. Jadi misalnya user tersebut bisa melakukan create user, apakah misalnya delete user,
apakah misalnya membuat distribution list gitu ya, apakah misalnya meriset sebuah password, itu bisa dilakukan di sini. Nah, apakah bisa memanage multi domain gitu ya di Zimbra kita? Itu bisa. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu punya beberapa perusahaan gitu ya yang ingin misalnya di deploy ataupun di hosting di kita, misalnya Bapak punya PT A, PT B, PT C. Nah, ketiga domain tersebut itu bisa di manage oleh satu akun seperti itu. Jadi misalnya satu akun admin itu bisa memanage beberapa domain, yang mana tiap-tiap domain tersebut bisa mempunyai beberapa user seperti itu. Apa aja yang bisa dilakukan oleh admin tersebut? Ya, jadi saya sudah sebutkan bisa membuat, kemudian mendelete dan memodify sebuah akun, kemudian bisa sharing storage gitu ya. Sharing storage artinya eh, ketika satu user misalnya kita anggap bahwasanya hanya butuh misalnya 5 giga, tapi sebenarnya mailboxnya adalah 10 giga. Nah, 5 giganya itu bisa kita sharing ke user yang lainnya seperti itu. Kemudian juga bisa eh, membuat ya atau mendelete sebuah distribution list, menambahkan dan lain-lain sebagainya. Saya akan coba demokan. Nah, ketika bapak-bapak atau ibu-ibu nanti subscribe layanan di kita, jadi nanti akan mendapatkan dashboard admin yang lebih kurangnya seperti ini. Lebih kurangnya seperti ini ya. Jadi di sini ada menu home, ada manage, kemudian ada distribution list. Nah, hal apa saja yang bisa dilakukan? Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita bisa membuat sebuah akun, kemudian ya mengubah properties dari akun tersebut, kemudian membuat distribution list seperti itu. Saya akan coba demokan bagaimana caranya membuat sebuah akun ya di sini. Di sini kita akan coba buat satu akun misalnya. Postgres turun derajat. Tes 1. Keamanannya gimana? Kemudian kita buat passwordnya. Unik sukses memigrasikan. Ya, ini sih ya. Nah, ketika kita sudah buat akunnya, maka akun tersebut akan muncul di sini. Di sini tadi nama akunnya adalah tes akun 1 ya, seperti itu. Nah, di sini kita bisa seperti yang tadi saya sebutkan, bisa sharing storage-nya seperti itu. Jadi kalau dilihat di sini ya akun dari misalnya Ausaf gitu ya. Ausaf ini kan misalnya kita buat kita buat untuk kuotanya misalnya kita ubah misalnya menjadi orangnya. Gendut apa kecil? Pak. Tahu, aku kemarin Adit ya. Adit. 1 giga misalnya gitu ya. Nah, itu kagak coba buat. Udah kayak sekolah itu. Sekolah Islam dong. Kalau dulu karena pengolahan data di atas ada ceweknya satu. Nindik di atas digabung masih posisinya. Yang ngalamin Nurjana. Terus apa lagi? Oh, ya, karena kayak Putri sekarang ya, Pak? Betul. Sebentar. Dulu di bawah itu ada namanya kabak ya, kepala bagian bidang administrasi kependidikan, bidang. Nah, di sini kita misalnya buat kuota dari Ausap ini misalnya 1024 giga ya. Yang kita simpan. Sistem daun
Sorry, kita akan coba ubah dulu di sini. Ya, ini kemungkinan ada sedikit kendala teknis ya untuk perubahan dari storage-nya. Jadi intinya ketika beberapa user yang ada di sini misalnya mempunyai kuota misalnya 10 giga gitu ya. Oh Nah, iya. misalnya akun admin demo ini misalnya punya 10 giga gitu ya. Nah, maka kita bisa sharing untuk storage-nya si admin demo ini misalnya ke akun T1 itu bisa kita sharing ke akun T1 misalnya 5 giga. Jadi yang seharusnya tadi si akun T punya 10 giga ketika di-share dari admin demo 5 giga, jadi totalnya akan menjadi 15 giga seperti itu. Jadi Gizimber itu sangat simple ya, bisa melakukan sharing storage ya gitu ya. Bisa melakukan sharing storage, apakah ingin ditambahkan, apakah ingin dikurangkan, itu sangat memungkinkan dan bisa dilakukan secara mandiri oleh administrator yang sudah didelegasikan akunnya seperti itu. Nah kemudian setelah selesai ini kita coba masuk ke Mailbuster gitu ya. Nah, jadi salah satu produk Cloudmatica itu ada Mailbuster gitu ya. Mailbuster yang mana fungsinya adalah sebagai mail gateway atau filtering anti spam seperti itu. Mungkin kita sebagai pengguna email itu pasti pernah menerima ya atau mendapatkan misalnya email spam gitu ya, kemudian email promosi yang mungkin tidak jelas dari mana datangnya, kemudian email penipuan gitu ya dan lain-lain sebagainya, mungkin email phishing juga gitu ya, kemudian sebuah email yang mungkin ada lampiran yang mencurigakan dalam emailnya seperti itu. Nah jadi jika email-email tersebut tidak difilter maka ini akan berbahaya ya, berbahaya sangat mengganggu gitu ya. Yang pertama mengganggu dari storage dari si mailbox itu sendiri seperti itu. Kemudian pasti ketika mungkin email tersebut mengandung link phishing, ketika itu diklik maka ini sangat berbahaya sekali, bisa mencuri password ataupun kredensial dari akun tersebut seperti itu. Nah, cara mengatasinya seperti apa? Cara mengatasinya kita menggunakan Mailbuster seperti itu. Jadi Mailbuster ini tidak hanya sebagai mail Radio gateway, dia juga kayu sebagai nenek. filtering gitu ya. Jadi filtering atau anti spam Suara ketika sebuah email itu jambak misalnya rambutnya. masuk gitu ya, masuk ingin mengarah ke mailbox tertentu gitu ya, maka si Mailbuster akan berperan sebagai filtering. Emailnya akan di-scan terlebih dahulu gitu ya. Emailnya akan di-scan, kemudian dipastikan apakah memang benar email tersebut mengandung spam atau tidak gitu ya. Jika memang iya mengandung spam maka email tersebut bisa ditahan atau misal di-reject seperti itu. Atau ketika email tersebut misalnya sudah benar-benar clean atau legitimate, maka email tersebut akan diteruskan ke penggunanya seperti itu. Kalau gambar analoginya misalnya seperti sebuah gedung misalnya, setiap orang yang akan masuk ke dalam gedung itu akan diperiksa terlebih dahulu oleh security-nya seperti itu. Jadi memastikan apakah orang tersebut memang benar-benar layak untuk masuk gedung atau tidak seperti itu. Nah kemudian ini contohnya ketika sebuah layanan mail server ya menggunakan Mailbuster atau tidak seperti itu. Nah di sini bisa dilihat ketika tanpa Mailbuster maka semua email yang legitimate, yang bersih ya, yang clean gitu, dan email yang mungkin tidak legitimate ya, ada mengandung spam, mengandung virus, mengandung link phishing, maka akan diteruskan semuanya. Dan kemungkinan dari salah satu mailbox ini akan mendapatkan, dan ini sangat berbahaya sekali. Nah, bisa dibandingkan dengan ketika sebuah mail server menggunakan Mailbuster. Jadi bisa dilihat dari topologi ini, ketika seluruh email ya, apakah email yang legitimate atau tidak itu melewati internet, datang ya dari internet, kemudian melewati firewall mungkin di sisi infrastrukturnya, dan kemudian melewati Mailbuster, maka si Mailbuster akan berperan untuk melakukan scanning seperti itu. Jadi dapat dipastikan bahwa untuk email yang diteruskan ke sisi pengguna akhir itu adalah email-email yang bersih saja atau email-email yang mengandung virus dan tidak mengandung spam seperti itu. Oke, nah kemudian saya akan coba mendemokan bagaimana sebuah email misalnya dikirimkan dengan rules tertentu di sisi Mailbuster.
apakah benar Mailbuster akan bisa melakukan blocking terhadap rules yang sudah kita buat. Saya izin untuk buka dashboard untuk Mailbusternya. Nah, dalam hal ini kita menggunakan domain untuk staging ya, zimralab.cloudmatica.com seperti itu. Nah, di sini kita akan coba demokan ya, sebenarnya apakah ketika sebuah rules itu dibuat, si Mailbuster akan melakukan blocking terhadap rules yang sudah dibuat seperti itu. Saya akan coba demokan di sini. Saya akan coba demokan ketika saya kirim email dengan normal gitu ya. Saya kirim email ke akun demo, ya demo. Kemudian di sini saya kirim email. Keren. Hari ini 11.02. Terima kasih. Nah, ketika saya klik kirim di sini, maka seharusnya akun demo tersebut akan menerima email yang saya kirimkan dari email saya. Saya akan coba buka. Dia bukti yang search semua. Kita tinggal menunggu karena di sini ada proses karena ada proses scanning tadi di sisi Mailbuster, jadi agak ada waktu gitu ya, butuh waktu untuk melakukan scanning gitu ya. Nah, di sini email sudah diterima gitu ya. Nah, di sini emailnya normal-normal aja seperti itu ya. Jadi tidak ada apa ya, link phishing, tidak ada yang mencurigakan secara body emailnya seperti itu. Nah, di sini saya akan coba balas dulu di sini. Oke, email sudah diterima. Kasih. Ya. Nah, ketika emailnya keluar juga ini melewati Mailbuster seperti itu. Jadi di Zimbra kita itu baik email yang incoming maupun email yang outgoing itu pasti melewati Mailbuster. Pasti ada proses scanning seperti itu. Nah, harusnya sudah diterima. Ya, ini email sudah diterima ya. Sudah diterima. Oke, email sudah diterima. Nah, sekarang saya akan coba buat sebuah rules yang mana rulesnya ini ketika sebuah email yang dikirimkan ke terhadap akun demo, ketika sebuah email itu kontennya berisi HTTPS gitu ya, link gitu ya, atau HTTPS apapun gitu ya, maka si Mailbuster akan melakukan blocking seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Saya akan buka di sini. Nah, ini saya sudah coba kemarin gitu ya. Nah, di sini saya akan coba jelaskan. Ini rule name-nya adalah blok setiap email dengan konten link HTTPS seperti itu. Nah, di sini match-nya adalah message body gitu ya. Kemudian contents ya, isinya apa, kemudian HTTPS. Jadi dari rules yang ada ini ya, kita menginformasikan kepada Mailbuster bahwasanya ketika sebuah email itu incoming gitu ya, mengarah ke email tertentu yang ada di belakang infrastruktur ataupun topologi si mail gateway Mailbuster ini, maka emailnya harus diblok seperti itu. Misalnya HTTPS. Jadi apapun ya, link apapun yang berbau HTTPS yang ada di dalam konten tersebut maka akan diblok seperti itu. Saya save. Nah, saya sekarang akan coba email kembali menggunakan akun yang sama ya, akun Gmail saya mengarah ke akun demo tadi. Saya akan coba. Nah, sini saya tes. Kita bagi dua ya, campaignnya kita bagi dua. Tidak. Jabodetabek sama non Jabodetabek, tapi the whole branches kan, kan? Udah. Sekarang yang Jabodetabek dulu, rekomendasi berapa dia? Oke, misalnya saya masukkan di sini HTTPS misalnya detik.com ya, gampang aja ya. Nah, saya kirim. Nah, kita akan lihat
apakah rules yang kita buat itu sudah berhasil atau tidak. Di Vmax-nya aja dulu. Ya udah video. Kenapa? Nah, di sini Kita lihat dulu sih Vmax-nya. harusnya emailnya tertahan ya, tertahan di sisi Mailbuster. Lihat beberapa detik tidak muncul. Nah, sekarang kita periksa di Mailbuster. Kita ke menu incoming ya, kemudian kita buat rulesnya di sini dikirimkan oleh Adit. Berapa? Sebentar. Vmax-nya. Buat Jabodetabek. Nah, ini terlihat ya. Jadi email yang saya kirimkan dari sebentar. Belum. Nah, dari sisi email pengirim akan mendapat bounce back bahwasanya emailnya di reject, pesan diblokir seperti itu. Jadi di sini ada informasinya, tanggapan dari server jarak jauh ya 550 rejected ya, rejected seperti itu. Jadi email yang saya kirimkan ini terkena rules ya, yang sudah saya buat, sudah saya definisikan dari di awal seperti itu. Karena menginfokan ataupun memasukkan di dalam konten ataupun body emailnya https://detik.com seperti itu. Harusnya di sini muncul. Ini solusinya. Ini sebentar. Ada yang masuk nih. Siapa yang masuk? Marketing. Aku tadi mau udah Pak. Udah oke. Ya udah, nggak perlu berarti ya. Expire. Nah, ini akan terkuarantin ya, URL filtering ya. Di sini informasinya adalah URL filtering seperti itu. Pengirimnya ini, kemudian tujuan ini, kemudian ini adalah subjeknya seperti itu. Jadi hasil dari rules yang sudah kita buat itu berhasil ya untuk ngeblok misalnya setiap email yang akan dilakukan blocking oleh si mailbuster tersebut. Apakah hanya HTTPS? Tidak seperti itu. Pasti banyak ya. Di sini kalau kita lihat di blocklist namanya, kemudian match-nya seperti apa. Misalnya apakah subjeknya misalnya yang berbau misalnya marketing, atau misalnya kita ingin misalnya ketika to-nya adalah ke salah satu user tertentu yang ada di Zimbra, itu bisa kita buat. Kemudian kita juga bisa block by sender IP-nya, kemudian di sini ada by country ya, kemudian message body gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Dan ini sangat banyak sekali ya, sangat banyak yang bisa di custom dari rules yang ada di Mailbuster ini seperti itu. Nah, kemudian untuk memastikan misalnya anti spam ini bekerja ketika ada email phishing lah katakan, ketika ada email phishing, konten email phishing, apakah benar-benar si Mailbuster ini akan melakukan blocking terhadap email phishing tanpa kita harus buat rulesnya di awal seperti itu. Nah, di sini saya akan coba mendemokan juga. Saya akan mencoba mendemokan bagaimana caranya ketika saya memasukkan kode tertentu ya, yang ini sudah banyak digunakan untuk melakukan pengetesan terhadap sebuah anti spam. Jadi nanti ketika saya masukkan kode tertentu ini, kemudian saya kirimkan ke email tertentu, yang mana email tersebut akan melewati Mailbuster, maka
si mailbuster akan melakukan blocking terhadap email tersebut karena email tersebut mengandung sesuatu yang dianggap sebagai phishing seperti itu. Nah, saya akan coba demokan lagi. Saya akan buat sebuah email yang mana tujuannya juga ke akun demo, ya. Akun demo, kemudian kirim email dengan kode tertentu, ya. Nah, kemudian untuk kodenya saya sudah siapkan di sini. Ini adalah GitHub string ya untuk tes. Jadi ini memang umum digunakan ya untuk melakukan pengetesan pada sebuah anti-spam. Nah, saya coba copy, kemudian saya paste di sini. Terima kasih. Nah, jika saya kirimkan, harusnya dari sisi mailbuster akan melakukan blocking karena kode tersebut memang kode yang dianggap phishing ya oleh semua kalangan anti spam seperti itu. Saya coba lihat lognya di sini. Masalahnya 1 Januari sampai 31 Maret, makanya bagus nanya. Ini baru aku kasih, kemarin bagus nggak lihat ini. Ini dimasukin ke lampiran aja bisa nggak sih? Ya aku, dia ngasih ke aku. Ini Bu Atin ada di bawah, naruhnya itu ada ya? Ikut latihan ya? Nah, ini bisa dilihat ya sesuai dengan apa subjeknya. Kirim email dengan kode tertentu. Kalau kita buka lebih dalam gitu ya, kita coba analisa lebih dalam. Sebenarnya apa yang menyebabkan email ini di kuarantin seperti itu? Kita coba lihat, kita aktifkan di sini, kita centang di sininya, kemudian delivery datanya kita centang. Nah, dengan cara ini kita akan menerima informasi lebih banyak seperti itu. Nah, di sini akan terlihat informasi bahwasanya message pengirimnya dari ladipsmart@gmail.com, kemudian tujuan akun demo. Nah, di sini akan diinformasikan bahwasanya ini spam ya, spam, dan subclassnya adalah gitu. Nah, karena ini kode yang saya masukkan tadi adalah kode yang memang sudah disetujui oleh semua anti spam gitu ya untuk untuk melakukan pengetesan. Jadi ketika kode itu dimasukkan ke dalam sebuah body email, maka email tersebut akan di blok ya. Dalam hal ini mungkin di karantin seperti itu. Nah, di sini terlihat karantin statusnya. Ya. Kemudian kalau kita balik ke sini, nah, kita coba cek di email pengirim ya, kirim email dengan kode tertentu, maka akan dapat balasan bounce back ya, bahwasanya tanggapan dari server dari jarak jauh ya 550 get found in message ya, gitu. Jadi berhasil, artinya ketika ada email phishing yang mencoba untuk masuk ke emang mengarah ke akun tertentu di Zimbra yang melewati mailbuster, maka email tersebut akan diblok ya, diblok oleh si anti spam seperti itu. Yang seru gitu loh, jangan yang kayak lagi serius banget. Ya mungkin itu untuk penjelasan dari saya, Mbak Rizka dan Pak Yudis. Terima kasih karena sudah mendengarkan dan melihat demonya. Dari saya cukup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kalau memang untuk pendeteksi sebenarnya untuk pencegahan sebenarnya sudah ada Pak ya. Jadi si anti spam itu sebenarnya sudah include. Iya. Itu sudah include di sisi anti spamnya itu untuk pengecekan misalnya apakah pengecekan pengecekan misalnya attachment dan lain-lain sebagainya. Juga dari sisi pengguna itu kalau memang sudah compromise akunnya itu harus dilakukan penggantian password seperti itu. Penggantian password juga kemungkinan di sisi device yang bersangkutan, device user yang bersangkutan mungkin sudah terjangkit virus Pak seperti itu.
Jadi sarannya ketika sebuah email itu akun yang compromise, yang pertama itu ganti passwordnya, yang kedua itu bisa scan device-nya menggunakan antivirus yang terbaru, Pak, seperti itu. Ya. Apakah ada batasan ideal untuk penggantian password email, misal 1 bulan, 1 tahun sekali, atau akankah aman jika tidak? Ya, rekomendasi dari kami untuk semua akun yang digunakan gitu ya, itu maksimal untuk penggantian passwordnya 3 bulan sekali, Pak, seperti itu. Itu rekomendasi, Pak, ya, rekomendasi. Dan di Zimbra kita juga bisa melakukan enforce ya, enforce. Jadi kita bisa memberitahukan atau menotifikasi kepada seluruh ya misalnya Bapak punya 100 user gitu ya. Jadi kita bisa bikin notifikasinya bahwasanya pada tanggal sekian gitu ya, pada tanggal sekian ini password harus diganti seperti itu. Di Zimbra sudah support seperti itu, Pak. Idealnya berapa lama? Ya, ideal 3 bulan, Pak, ya, untuk recovery terbaik ketika terjadi kegagalan sinkronisasi email antar node di lingkungan Zimbra cluster. Terjadi recovery terbaik ya, terjadi kegagalan sinkronisasi. Nah, saya ingin menjelaskan bahwasanya di Zimbra cluster kita ya, tadi sudah saya jelaskan di awal di slide sebelumnya gitu ya, yang awal banget gitu. Untuk services autentikasi ya, yang ada di Zimbra cluster kami itu lebih dari 1, Pak, seperti itu. Jadi ketika sebuah services ya, ini saya bicaranya services autentikasi ya. Ketika sebuah services autentikasinya misalnya gagal gitu ya untuk running gitu ya, maka itu akan dihandle oleh services yang lain seperti itu. Jadi ada beberapa seperti itu. Nah, karena Zimbra-nya sudah multi services, Zimbra yang ada di kami sudah multi services, walaupun misalnya salah satu server katakanlah crash gitu ya, crash misalnya servernya rusak gitu, maka itu tidak akan berpengaruh harusnya karena semua autentikasinya akan dihandle oleh server yang lain atau service yang lain, Pak, seperti itu Pak Ridwan jawabannya. Ya, mungkin saya kembalikan ke Mbak Rizka. Silakan. Oleh anti spam ya dalam hal email buster itu banyak faktor, Pak. Yang pertama tadi mungkin isi emailnya gitu ya. Yang kedua mungkin subjeknya gitu ya. Kalau di kita di email buster, ketika Bapak kirimkan email dengan subjek tes aja gitu ya, itu sudah dianggap email yang bukan legitimate gitu ya. Email yang tidak legitimate. Jadi akan diblok seperti itu. Kemudian apalagi yang berperan yang membuat email ini dianggap sebagai spam di sisi anti spam kami. Bisa jadi dari pengirimnya itu mungkin IP-nya ya, IP public dari SMTP pengirim mungkin sudah terdeteksi sebagai IP pengirim yang melakukan banyak pengiriman ya, masif gitu ya. Maka itu akan diblok oleh RBL. Nah, kemudian RBL akan, ini agak teknis Pak ya, RBL akan melakukan sinkronisasi terhadap mailbuster bahwasanya IP tersebut ini melakukan email yang sangat masif. Nah, itu bisa jadi Pak seperti itu. Nah, kira-kira solusinya apa cara mengatasinya? Cara mengatasinya ya ketika kita tahu nih sebuah email tersebut memang legitimate, misalnya Bapak menerima email dari partner setiap tanggal 30 yang mana isinya adalah surat-surat konfidensial seperti itu. Ketika Bapak mengetahui itu, maka di sisi Cloudmatica, khususnya di Mailbuster, kita bisa melakukan whitelist terhadap user ataupun domain tersebut seperti itu. Atau mungkin Bapak bisa whitelist, bikin filtering untuk whitelist berdasarkan subjeknya. Jadi misalnya ketika subjeknya adalah surat konfidensial. Nah, Bapak bisa lakukan filtering seperti yang tadi saya sempat demokan. Misalnya Bapak bikin whitelistnya berdasarkan subjek. Jadi ketika email yang datang dari akun tertentu dengan subjeknya misalnya surat konfidensial seperti itu, maka itu akan di whitelist. Artinya tidak akan ada lagi
pengecekan terhadap email tersebut seperti itu, dan akhirnya email tersebut akan diteruskan ke inbox pengguna Pak, seperti itu. Wis. Mungkin mudah-mudahan terjawab. Ya, saya kembali ke Mariska, silakan. Mau di-opin? Oke, baik, Bapak Ibu semua. Belum. Kita